Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kaisa Hasan Al-Muhtadi dari kelas 12B Mu'alimin Persis 31 Banjaran akan menjelaskan mengenai salah satu wali songo, yakni Sunan Ampel. Biografi Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campak. Nah, mengenai Campak sendiri, banyak para sejarawan yang berbeda pendapat mengenai tempat spesifik di mana Campak tersebut. Nah, nama lengkapnya yakni Ahmad Rahmatillah atau biasa dikenal dengan Raden Rahmat. Sedangkan nama Ampel itu sendiri diambil dari tempat tinggalnya yang dekat di Surabaya. Nah, Sunan Ampel ini merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan, dan selama hidupnya Sunan Ampel memiliki dua istri, yakni Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta di Surabaya. Juga ini adalah salah satu pusat penyebaran Islam tertua yang ada di Jawa. Ajaran Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang terkenal yaitu adalah falsafah moh limo atau tidak mau melakukan hal tercela, yaitu yang pertama moh main, tidak mau berjudi. Yang kedua moh ngombe, tidak mau minum arak atau mabuk-mabukan. Yang ketiga moh maling, tidak mau mencuri. Yang keempat moh madat, tidak mau mengisap candu, ganja, dan lain-lain. Yang kelima moh madon, tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya, Raja Majapahit saat itu, sangat senang terhadap didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam adalah ajaran budi pekerti yang mulia, dikarenakan cara mengajar Raden Rahmat yang baik. Namun, ketika ia diajak memeluk agama Islam oleh Raden Rahmat, ia tidak bersedia. Ia ingin menjadi Raja Buddha di Majapahit yang terakhir. Lalu oleh Raja, Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Mendengar hal itu, lalu Raden Rahmat menjelaskan kepada sang raja bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama, khususnya di dalam agama Islam yang diajarkan oleh Raden Rahmat. Lalu setelah Maulana Malik Ibrahim, yaitu ayahnya yang wafat, ia diangkat menjadi sesepuh wali songo sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Jadi ketika Maulana Malik Ibrahim, ayahnya, wafat, otomatis ia diangkat sebagai mufti. Mufti itu adalah pemimpin agama Islam ketika saat itu. Lalu yang selanjutnya, beberapa murid dan putra Sunan Ampel menjadi anggota Wali Songo, seperti Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, dan sunan-sunan yang lainnya.
Ia adalah orang yang pertama kali mengenalkan atau menciptakan huruf pegon, yaitu tulisan Arab yang berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon ini, beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada muridnya. Sehingga sampai sekarang, huruf pegon masih dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren. Setelah menjalani masa hidupnya dan menyebarkan agama Islamnya, akhirnya beliau wafat pada tahun 1478 Masehi, dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan singkat mengenai Sunan Ampel dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.